Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi Pak, kami dari kelompok 5. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Kami dari mahasiswa UNC Pak ingin mencari Bapak terkait tentang pengembangan kurikulum di kuliah kami Pak. Sebelumnya boleh nggak Bapak memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu? Baik, terima kasih atas waktunya. Bapak perkenalkan diri dulu, nama Bapak Muhammad Farudin, biasa dipanggil Pak Kohar, asal dari Cirebon di Kedaung. Kemudian Bapak mengajar IPA di kelas 9F sampai kelas 9C. Kemudian Bapak mengajar di sini sudah sekitar 9 tahun. Lama juga ya Bapak Ya. mengajar di sini. Tapi dari tahun berapa itu Pak? Dari 2014 ya, berarti berapa tahun? Udah 10 tahun. Udah hampir 10 tahun. Jadi di sini kami ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan kepada Bapak terkait selama proses pembelajaran Bapak di dalam kelas. Nah, yang pertama, saya dulu ya Bapak, pertanyaannya. Nah, Bapak di dalam kelas, bagaimana cara Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran IPA kepada peserta didik di awal pelajaran? Baik, untuk cara menjelaskan tujuan pembelajaran mata pelajaran Bapak di kelas, caranya sebenarnya berbagai macam cara ya. Mungkin kalian juga sudah pernah merasakan. Caranya mungkin yang pertama bisa ditulis di papan tulis yang tujuan pembelajaran itu. Kemudian yang kedua bisa juga menggunakan fokus, dan bisa juga by direct ya, langsung menggunakan tulisan. Jadi berbagai macam cara bisa kita lakukan. Intinya adalah kita menyampaikan tujuan pembelajaran supaya anak itu fokus mengerjakan target apa yang ingin dicapai pada mata pelajaran tersebut. Baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya, apakah Bapak memberitahu kepada peserta didik terkait keterampilan atau pengetahuan yang akan mereka kuasai nanti Bapak di pelajaran Bapak? Ya, untuk terkait memberitahu keterampilan apa yang nanti akan didapat melalui siswa, tentu pasti Bapak akan memberitahu. Selain tujuan pembelajaran, nanti kita juga akan kasih tahu ke siswa bahwa setelah pembelajaran ini nanti siswa diharapkan bisa mendapatkan ilmu yang akan akan dilaksanakan di pembelajaran tersebut. Baik Bapak, selanjutnya bagaimana cara Bapak menjelaskan kepada peserta didik mengapa materi IPA itu sangat penting bagi mereka? Bisa diulang pertanyaannya? Bagaimana peserta didik itu menganggap materi IPA itu penting untuk dipelajari bagi mereka? Jadi Bapak biasanya nanti supaya mereka tahu betapa pentingnya mata pelajaran IPA itu, kita kontekstualisasikan saja. Jadi kita kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan itu tidak terlepas dari IPA ya. Jadi kita kontekstualisasikan saja dalam kehidupan sehari-hari supaya mereka nanti merasa oh iya ternyata materi IPA itu penting ya buat kehidupan kita sehari-hari. Nah, apakah Bapak juga memberitahu kepada peserta didik untuk masa depan mereka pentingnya IPA ini? Ya. Untuk akademik atau non akademiknya? Ya, mata pelajaran IPA ini penting ya buat karir mereka, juga jenjang karir. Sebagaimana kita tahu kalau jurusan IPA itu biasanya jenjang karirnya mungkin lebih luas ya dibandingkan jurusan-jurusan yang lain. Karena ya itu tadi cakupannya, kalau IPA kan luas ya, bisa matematika juga bisa, dasarnya juga kan ada di IPA. Jadi secara akademik itu jenjang karir penting, kemudian secara non akademik juga penting karena dalam kehidupan sehari-hari kan, contoh saja misalkan kalau dalam kehidupan sehari-hari misalkan rumah di air di rumah kita kotor misalnya, bagaimana cara membersihkannya, itu kalau misalkan mengerti konsep IPA bisa menggunakan penyulingan dan lain sebagainya. Itu salah satu pentingnya dari IPA. Oke, baik Bapak, mungkin pertanyaan dari Panka itu saja. Mungkin dilanjutkan sama rekan Panka. Kalau pertanyaan selanjutnya itu tentang itu Pak, cara menarik perhatian siswa di kelas. Nah ini nanti sebelum mulai pembelajaran tuh biasanya apa yang Bapak lakukan untuk menarik perhatian siswa? Senyum. Yang pertama jelas untuk menarik perhatian siswa kita juga harus confident ya. Jadi ketika masuk ke kelas, yang pertama kita
confident dulu, percaya diri, kemudian kita tersenyum kepada siswa, karena senyum itu biasanya nular ya. Ketika kita senyum, nanti mereka juga akan senyum. Kemudian pertanyaan pemantik ya, biasanya itu juga untuk menarik perhatian siswa. Jadi ketika kita memberikan pertanyaan pemantik yang menarik sesuai dengan materi yang akan kita jelaskan, nah itu insya Allah nanti siswa juga akan tertarik dengan apa yang ingin kita sampaikan. Berarti tadi dengan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari ya Pak. Ya. Nah nanti misalkan di kelas ini udah dilakukan tuh cara untuk menarik perhatian siswa. Nah kalau misalkan ada yang masih kurang tertarik sama pembelajarannya, nanti apa yang Bapak lakukan? Kalau ada yang kurang tertarik, mungkin kita motivasi ya. Kita motivasi dengan berbagai macam cara, mungkin supaya pembelajaran tidak membosankan, kita nanti bisa selipkan speaking, gitu ya. Atau nanti eksperimen, praktek, supaya nanti pembelajaran tidak jenuh, sehingga siswa nanti yang tadinya kurang tertarik jadi lebih tertarik melihat. Bisa juga nanti menggunakan media-media yang mungkin bisa menarik perhatian siswa. Nah, berarti menggunakan multimedia juga ya Pak? Menggunakan media. Alat bantu visual gitu ya Pak. Nah untuk alat bantu ini tuh nanti apakah di dalamnya itu memasukkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi atau di luarnya lagi atau gimana Pak? Ya, nanti di media misalkan kita menggunakan fokus, kemudian materinya misalkan tentang listrik, ya listrik statis misalkan, nah kita tampilkan video petir misalkan ya, video petir, kemudian nanti setelah siswa menonton videonya baru nanti kita kasih pertanyaan apa yang bisa disimpulkan dari video yang tadi kita saksikan, itu bisa dikaitkan dengan materi yang akan kita jelaskan. Kalau gitu dari Bapak sendiri gimana cara Bapak merancang pembukaan yang menarik minat siswa ini? Merancangnya yang pertama ya jelas malam itu kita harus sebelum pembelajaran dimulai kita harus merencanakan alurnya dulu ya. Kita mau ngajar itu awalnya dari mana, tujuannya apa. Yang pasti tujuan pembelajaran itu harus jelas ya. Karena kalau tujuan pembelajaran yang nggak jelas, otomatis nanti kita nggak ada arah ya. Karena tujuan pembelajaran itu fokus utama kita di pembelajaran itu di situ, di tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajarannya tercapai, ya soalnya nanti siswa juga semua akan paham dengan apa yang kita sampaikan. Mungkin dari saya tentang cara menarik perhatian siswa sekian ya Pak. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi Pak, kalau pertanyaan dari saya, ketika Bapak memberikan konsep baru atau mengeksplorasikan konsep-konsep baru, bagaimana cara Bapak untuk mendorong siswa untuk mau belajar konsep baru atau mengeksplorasi konsep baru? Kalau ada konsep baru, mungkin kita menjelaskannya dengan berbagai macam metode atau strategi ya. Misalkan anak itu kan gaya belajarnya beda-beda ya. Ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, itu nanti kalau ingin menerapkan konsep baru ya kita bisa menggunakan gaya belajar itu 3 gaya belajar. Ya, jadi misalkan visual, berarti kita nanti tampilkan gambar yang menarik, kemudian auditori nanti bisa saling berdiskusi atau dengarkan musik dan lain-lain. Baik, dan tadinya Pak, kalau Bapak memberikan pembelajaran di kelas, apakah Bapak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyelidiki atau mencari jawaban sendiri gitu Pak, dan bagaimana ini Pak caranya? Ya, untuk memberikan kesempatan pasti ya, karena nanti di setiap pembelajaran itu, karena sekarang kurikulum Merdeka itu lebih berpusat kepada siswa, lebih berpusat pada peserta didik, maka pembelajaran itu kemungkinan lebih banyak berkelompok. Nah, nanti di kegiatan berkelompok itulah nanti kita kasih kesempatan siswa untuk mencari jawaban ya, dari apa yang kita rumuskan tujuan pembelajarannya, kemudian nanti orientasi masalah, kita berikan orientasi masalahnya apa, baru nanti kita berikan siswa untuk mencari jawabannya sendiri. Ya, jadi kelompok itu kita sisipkan waktu untuk mereka mencari jawabannya sendiri. Baru nanti kita di akhir bisa menyimpulkan bersama-sama. Apakah Bapak menyediakan sumber atau bahan ajar untuk mereka mengeksplor sendiri Pak? Ya. Jika iya, apa saja biasanya yang Bapak gunakan? Ya, untuk
sumber ajar sudah pasti harus ada ya. Untuk guru harus menyiapkan sumber ajar, bisa dari bahan ajar yang kita bikin materinya kemudian dikemas dengan baik, atau handout, bisa juga handout. Kemudian atau minimal di LKPD ada materi ya, untuk penunjang mereka menjawab soal, atau bisa juga nanti buku paket ya. Nanti kita menggunakan sumber lain, misalkan buku paket. Siswa juga kalau membawa HP bisa untuk mengakses internet untuk mencari sumber referensi yang lain, kalau lebih akurat ya. Lalu bagaimana cara Bapak dalam membekali peserta didik dengan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis mereka seperti analisis dan interpretasi data dalam pembelajaran IPA? Bagaimana cara Bapak? Untuk merangsang keterampilan berpikir kritis siswa, biasanya kita nanti menggunakan pertanyaan yang mengacu ke jawaban yang berpikir kritis ya. Contoh misalkan kenapa gitu ya, mengapa, atau misalkan bagaimana. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang nanti jawabannya itu tidak pendek, tapi membuat siswa itu berpikir terlebih dahulu, sehingga nanti jawabannya mungkin akan lebih lebih kritis ya, dibandingkan jawaban kalau misalkan pertanyaannya apa ya kapan. Jadi kita rangsang dengan pertanyaan yang kira-kira siswa itu bisa melakukan berpikir kritis tersebut. Apakah Bapak pernah menggunakan kegiatan berbasis proyek atau studi lapangan dalam pembelajaran IPA? Jika iya, bagaimana aktivitas tersebut bisa membantu siswa untuk mengeksplor materi tersebut? Untuk proyek, Bapak pernah melaksanakan proyek IPA itu, contohnya materi bioteknologi ya. Materi bioteknologi Bapak kasih proyek ke siswa untuk membuat tempe ya, kemudian membuat yogurt, membuat bahan-bahan bioteknologi. Kemudian siswa nanti di rumah dikasih waktu kurang lebih 1 minggu untuk membuat bahan yang sudah ditentukan. Nah, nanti di video, kemudian nanti kalau sudah dikirimkan videonya, nanti diseleksi, kemudian nanti siswa akan mempresentasikan. Nah, itu mungkin siswa lebih antusias ya ketika melaksanakan proyek tersebut. Selain siswa nanti jadi aktif kinestetiknya, siswa juga nanti akan lebih paham bagaimana ternyata membuat tempe itu nggak gampang ya. Walaupun tempe harganya murah misalkan, karena gampang, ternyata prosesnya pembuatannya butuh waktu yang cukup lama. Yang terakhir Pak, bagaimana cara Bapak membantu siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar mereka selama ini melalui ada diskusi atau eksperimen Bapak, dan bagaimana hasilnya atau dampaknya ke depan bagi mereka sendiri? Refleksi setiap pelajaran nanti kita masuk, pasti di akhir nanti kita akan refleksikan sama-sama. Nanti kita bisa tahu apakah siswa itu paham dengan materi yang kita ajarkan, kemudian apa yang mereka senangi di pembelajaran atau yang tidak mereka senangi. Nah, itu bahan refleksi itu nanti buat rencana tindak lanjut kita di pembelajaran berikutnya. Itu saja dari saya. Baik Pak, mungkin pertanyaan selanjutnya akan saya tanyakan sendiri. Yang pertama itu Pak, bagaimana Bapak sebagai seorang guru bisa memfasilitasi siswa yang memiliki pemahaman berbeda-beda dalam mengekspresikan hasil belajar mereka? Cara memfasilitasinya, karena memang betul setiap siswa gaya belajar yang beda-beda, maka nanti kita menggunakan pendekatan berdiferensiasi. Nanti kita buat kelompok, kemudian kelompoknya nanti sesuai dengan kebutuhan belajar atau gaya belajar mereka masing-masing. Jadi kalau misalkan kelompoknya ada kelompok visual, ada kelompok auditori, ada kelompok kinestetik, nanti bahan ajarnya pun nanti akan berbeda, disesuaikan dengan gaya belajar mereka masing-masing. Jadi kita fasilitasi bahan ajarnya, misalkan kalau visual berarti kita siapkan nanti gambar ya, carta atau yang lainnya. Kalau yang video, yang kinestetik berarti kita nanti siapkan misalkan contoh puzzle ya, yang merangsang siswa itu untuk bergerak ya. Jadi cara memfasilitasinya ya berarti sesuaikan dengan gaya belajar dan model ajarnya kita sesuaikan dengan gaya belajar mereka. Jadi bahan ajarnya kita siapkan sesuai gaya belajar. Berarti ada effort yang lebih dari Pak untuk memfasilitasi kebutuhan siswa itu yang
memang berbeda-beda gitu ya Pak. Untuk secara media visual atau alat peraga, menurut Bapak bagaimana peran media visual dan alat peraga dalam membantu siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka? Apakah Bapak menggunakan metode khusus untuk itu? Kalau untuk media visual atau media yang lain Bapak gunakan itu memang tergantung materinya ya. Kalau materi yang sekiranya tidak bisa dibayangkan oleh siswa seperti misalkan sel itu kan kita terangkan bentuknya abstrak ya. Jadi siswa itu tidak bisa menerka-nerka bentuknya seperti apa, maka kita gunakanlah proyektor yang kira-kira sekiranya siswa itu bisa melihat oh sel itu seperti ini ya, sel hewan seperti ini sama sel tumbuhan seperti ini, bedanya apa. Nah itu dilihat dari sini. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin masuk ke FAW gitu ya Pak. Yang pertama itu bagaimana Bapak menilai keberhasilan siswa dalam memahami konsep IPA? Cara apa tadi? Judulnya? Menilai keberhasilan siswa dalam memahami konsep IPA. Cara menilainya mengevaluasi, berarti menggunakan asesmen ya. Nanti kita bisa menggunakan setiap pertemuan nanti kita gunakan asesmen formatif. Tadi kita gunakan soal, misalkan soal dibuat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita buat. Misalkan soalnya tujuan pembelajaran yang dapat, maka minimal 4 soal sesuai dengan tujuan pembelajaran atau bisa kelipatan. Jadi nanti cara mengukurnya dilihat dari situ, apakah siswa bisa menjawab pertanyaan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita buat atau tidak. Nah, kalau misalkan nanti ternyata di bawah kriteria atau kriteria ketuntasan minimal atau KKTM, nah maka nanti siswa bisa diremedial. Nah, untuk metode evaluasi apa tuh Pak yang paling efektif yang Bapak lakukan untuk melihat seberapa dalam pemahaman siswa terhadap materi? Metode evaluasinya yang paling efektif sebetulnya asesmen formatif juga efektif sebetulnya. Jadi ketika kita tes, kemudian benar-benar dilakukan tes, siswanya dibagi 2, kemudian tidak open book, maka nanti siswa akan menjawab dengan sungguh-sungguh. Kita lihat hasilnya apakah sesuai dengan harapan kita. Ada evaluasi gitu Pak, misalnya pembuatan evaluasi berupa online, tahun, kuisis, pernah nggak Bapak? Oh, kalau kuisis pernah coba mengadakan, itu tekniknya mungkin. Kalau misalkan soal ya itu tadi, kalau asesmen yang paling baik untuk mengukur siswa paham atau tidak sebetulnya dari soal. Nanti bentuk soalnya mau dibikin apa seperti kuisis atau dibikin nanti dibikin semenarik mungkin, nah itu bisa. Jadi kuisis juga Bapak pernah mengadakan kuisis ya, dibikin seperti apa namanya kayak lomba gitu ya, nanti ada juara 1, juara 1, nah, itu lebih menarik mungkin. Untuk yang selanjutnya Pak, apakah Bapak memberikan umpan balik langsung pada saudara siswa? Jika iya, bagaimana pendekatan Bapak dalam memberikan umpan balik yang membangun siswa? Ya, umpan balik itu penting buat siswa ya. Jadi kalau ketika siswa melaksanakan tugasnya dengan baik, maka kita harus segera melaksanakan umpan balik ya langsung, secara langsung. Karena kalau ditunda mungkin nanti nggak pas waktunya ya. Jadi ketika siswa misalkan presentasi sudah bagus presentasinya, kemudian setelah selesai maka kita kasih umpan balik. Oh ini hal-hal yang perlu diperbaiki, ini hal-hal yang perlu dilanjutkan, ini hal-hal yang perlu dimulai. Kalau umpan balik itu ada 3 ya, mungkin pernah dengar ya. Ada continue, ada start, ada stop. Jadi continue itu maksudnya melanjutkan. Jadi kalau misalkan yang sudah baik dilakukan oleh anak, silakan dilanjutkan. Ya, kemudian kalau misalkan start berarti dimulai. Kalau ada yang belum mereka lakukan, nah sebaiknya dimulai dari sekarang. Kemudian kalau stop berarti kalau misalkan ada hal-hal yang tidak sesuai maka harus dihentikan. Jadi kita langsung memberikan umpan balik kepada siswa supaya siswa tahu oh ternyata hal yang saya lakukan ini sudah baik, jadi kita bisa lanjutkan. Atau hal ini tidak baik, maka kedepannya saya tidak akan melanjutkan. Itu penting buat siswa. Mungkin pemahaman baru juga bagi kami Pak, ada 3 jenis pembelajaran. Untuk selanjutnya Pak, menurut Bapak nih, apa sih tantangan terbesar dalam menilai pemahaman siswa di mata pelajaran IPA dan bagaimana Bapak mengatasi? Tantangan terbesarnya kalau ngajar di jam terakhir ya, terutama apalagi kalau misalkan jamnya setelah
dapat jam pelajaran eksak juga. Misalkan sebelum pelajaran kita belajar matematika, jadi anak tuh sudah pikirannya tuh sudah capek gitu ya mikir, apalagi pelajaran IPA-nya pas bagian fisika, yang hitung-hitung juga, jadi akhirnya mereka cara untuk memotivasinya itu yang agak sulit ya. Itu tantangan terbesarnya sebetulnya. Makanya sebagai guru mungkin kita tidak boleh istilahnya tidak boleh tidak boleh menyerah gitu ya. Ketika anak ngelihat tidak semangat ya, kitanya juga tidak boleh ikutan tidak semangat ya. Justru kitanya harus membangun semangat siswa kembali. Caranya yang tadi bisa dengan ice breaking ya. Jadi memecah suasana supaya suasananya lebih ceria lagi, atau ya lihat situasinya aja ya, kontekstual aja. Kalau misalnya situasinya siswa lagi ngantuk, ya berarti kita nanti ice breakingnya siswa suruh berdiri, kemudian suruh gerak-gerak gitu ya. Jangan ketika siswanya ngantuk, ice breakingnya suruh mikir lagi ya, sama aja nantinya pusing juga mereka. Jadi disesuaikan dengan situasinya. Situasinya memang siswa lagi ngantuk, ya berarti kita ice breakingnya ya kira-kira menggerakkan seluruh anggota tubuhnya supaya tidak ngantuk lagi. Jadi itu. Terima kasih Pak. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Saya lanjutkan ke rekan saya Kak Adija. Selanjutnya itu saya juga dimana yang pertama itu bagaimana cara Bapak dalam mengidentifikasi perbedaan kemampuan, minat dan gaya belajar siswa di kelas. Cara mengidentifikasinya ketika awal masuk itu bulan Juli ya, awal masuk pembelajaran, biasanya guru-guru itu nanti akan mengadakan asesmen diagnostik ya. Di asesmen diagnostik itu terutama wali kelas ya, wali kelas pasti akan menyediakan pertanyaan-pertanyaan yang mengacu ke gaya belajar siswa. Apakah siswa ini tipenya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa, kemudian cita-citanya seperti apa. Nah, dengan kita mengetahui seperti itu, kita bisa merancang pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi caranya mengidentifikasinya itu dengan menggunakan asesmen diagnostik ya. Atau bisa juga dengan wawancara, jadi dipanggil satu-satu, atau bisa juga langsung. Biasanya kita kalau sudah beberapa kali pertemuan, kita hafal anak tuh ya. Jadi anak tuh identifikasi, anak tersebut tuh biasanya seperti ini ya, tipenya begini ya. Kemudian yang perempuan begini, yang begini. Jadi berbagai macam cara itu. Salah satunya kan Bapak. Wali kelas masing-masing itu sudah melakukan asesmen awal. Kalau Bapak sendiri sebagai guru mata pelajaran selalu mengadakan asesmen awal atau hanya ditanya wali kelas berdasarkan analisis dari wali kelas? Kalau Bapak pribadi, Bapak asesmen ke seluruh kelas yang Bapak ajar. Jadi Bapak asesmen dengan beberapa pertanyaan, hobinya apa, alamatnya di mana, guru favoritnya siapa. Ya, selama mengajar di sini, kebetulan Bapak mengajar kelas 9, jadi mereka kan sudah sekitar 2 tahun di sekolah, jadi pasti tahu guru favoritnya seperti apa. Jadi Bapak bisa tahu kalau misalkan anak guru favoritnya ini, ya Bapak lihat bisa jadi favorit itu kenapa ya, apakah cara pengajarannya istimewa dan lain sebagainya. Itu juga kita bisa belajar dari situ. Kemudian ya tadi dari perkembangan ngajar ya, dari waktu ke waktu kita pasti tahu ya, menjadi guru mata pelajaran itu pasti mengenal siswanya, kecuali kalau gurunya jarang masuk ya. Kalau gurunya jarang masuk mungkin tidak kenal sama siswanya, tapi kalau gurunya sering masuk, mungkin 1 minggu 2 minggu itu bisa kelihatan karakter siswa itu seperti apa. Jadi cara mengidentifikasinya bisa menggunakan asesmen diagnostik yang Bapak alami sama yang tadi langsung dalam pembelajaran. Terus kan Pak, apa yang dilakukan untuk memahami Langkah yang dilakukan langkah apa yang Bapak lakukan untuk memahami kebutuhan peserta didik itu dalam setiap kegiatan langkah yang dilakukan untuk mengetahui memahami kebutuhan siswa. Langkah yang dilakukan ya mungkin melihat karakter atau karakteristik peserta didiknya, dilihat misalkan anaknya seperti di kelas yang Bapak ajar, misalkan di kelas 9J ada satu anak mungkin yang kelihatannya itu setiap masuk itu kelihatannya lesu, kurang motivasi dan lain sebagainya, itu ada ya. Ada siswa yang seperti itu. Jadi cara memotivasinya mungkin nanti bisa dipanggil secara khusus ya,
secara pribadi kita dipanggil, apakah mereka bermasalah di sekolah atau di keluarganya di rumah. Nanti dengan mengetahui latar belakang itu mungkin kita bisa nyari solusi supaya dia nanti di pembelajarannya bisa semangat gitu. Ya, apakah memang dia tidak suka sama gurunya atau memang dia ada masalah di keluarga, itu kita harus explore lebih jauh ya, apakah masalahnya apa. Terus Pak, bagaimana cara Bapak menyesuaikan pendekatan ataupun media pembelajaran yang digunakan itu berdasarkan minat dan kebutuhan dari siswa? Ya, tadi ya, dengan cara kalau misalkan kita sudah tahu gaya belajar siswa, otomatis kita nanti cara untuk melaksanakan pembelajaran juga lebih mudah ya. Jadi nanti dengan tes diagnostik itu, kalaupun nanti tes diagnostik yang kita lakukan itu kalau bisa jangan sekali ya, karena mungkin pada waktu kita tes siswa gaya belajarnya ternyata misalkan auditori, tapi setelah 2 minggu kemudian dites lagi ternyata beda gaya belajarnya, beda lagi. Jadi secara berkala, nanti kita tesnya secara berkala. Sebelum pembelajaran dimulai kita tes lagi. Kalau misalkan memang kontinu hasilnya seperti itu ya berarti kemungkinan anak itu memang kelebihannya di metode tersebut. Baik Pak, terus Pak, bagaimana caranya untuk menjaga keterlibatan peserta didik agar selalu aktif dalam pembelajaran? Dan kan terkadang nih Pak, kalau dalam pembelajaran itu kan ada yang tak mau bergabung, ada yang nggak peduli. Itu gimana cara dari Bapak itu untuk mengantisipasi agar dia bisa terlibat di pembelajaran? Ya betul. Karena kurikulum Merdeka ini untuk berpusat pada pusat didik ya, maka segala kegiatan yang kita lakukan di kelas itu harus melibatkan siswa. Ya. Atau misalkan contoh sederhana tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran itu sebetulnya tidak harus selalu dari kita, bisa juga dari siswa. Misalkan kita tanya di awal, nanti di pembelajaran listrik statis itu kalian pengen paham tentang apa gitu ya. Nah, karena seperti itu bisa. Jadi melibatkan peserta didik untuk merumuskan tujuan yang akan kita capai bersama-sama. Nah, kemudian alih-alih kita ngasih dengan bahasa yang mungkin kita pahami tapi belum tentu siswa paham ya, bahasa kita. Misalkan di tujuan pembelajaran hari ini semoga siswa dapat memahami bla 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 bla. Nah, bisa juga kita kalau misalkan lebih bahasanya lebih ramah atau lebih dekat dengan anak, lebih bisa dicerna oleh anak. Ya, mungkin kita nanti di awal pembelajaran itu dikasih pengantarnya terlebih dahulu ya. Misalkan hari ini kita akan belajar listrik statis ya. Nanti kita akan belajar tentang kenapa kalau misalkan orang tersambar petir itu apakah langsung meninggal atau tidak meninggal gitu. Ada yang akan beberapa kasus ada yang disambar petir itu langsung meninggal, ada juga yang masih hidup gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, nanti kita jelaskan seperti itu, nanti siswa pasti akan lebih menarik ya. Kemudian nanti ketika diskusi kelompok, otomatis nanti kita libatkan siswa, semuanya nanti kita bagi porsinya ya. Mereka nanti misalkan ada satu kelompok, kemudian nanti dibagi tugasnya masing-masing. Sebagaimana yang kalian biasa lakukan, itu lebih melibatkan siswa lagi. Ya, jadi semua siswa yang ada dalam kelompok tersebut semuanya berperan ya. Yang satu untuk mengerjakan tugas, yang satu praktikum, yang satu nyatet dan lain sebagainya, semuanya nanti akan terlibat. Jadi kalau misalkan tidak ditugasin seperti itu ya mungkin mereka ada yang diam aja, karena kalau misalkan tidak dibagi tugas ya pasti nyerahinnya ke yang aktif, yang mau aja. Kemudian guru jangan nyerah, kalau misalkan lihat siswa udah ngantuk, udah dibiarin aja lah, daripada dianya bangun tapi ngerecokin ya. Nah itu jangan seperti itu. Jadi kita harus tetap punya motivasi intrinsik ya. Apakah Bapak menerapkan diferensiasi dalam penilaian untuk menyesuaikan kebutuhan siswa yang berbeda? Jika iya, itu bagaimana cara Bapak? Diferensiasi penilaian, kalau diferensiasi penilaian ya itu tadi ya, kayak misalkan bioteknologi itu misalkan penilaiannya itu kalau yang audio itu biasanya nanti bikin bikin kayak gini lah, podcast gitu ya. Nah, jadi nanti dia mempresentasikan hasil praktikumnya dengan cara direkam suaranya. Kemudian kalau yang misalkan visual nanti bisa bikin poster, misalkan ya, bikin
poster atau bikin media pembelajaran yang kira-kira gambar seperti itu, media pembelajaran gambar. Kemudian kalau misalkan yang apa tadi, kinestetik misalkan, nah itu juga bisa nanti kita lihat produknya dia dibikin, dan akan bikin puzzle. Nah, kita lihat penilaiannya dari situ, dari puzzle. Jadi kita nilai sesuai dengan gaya belajarnya mereka. Lalu menurut Bapak seberapa penting diferensiasi dalam evaluasi bagi keberhasilan proses pembelajaran? Dan apa tantangan yang dihadapi Pak dalam menerapkan diferensiasi dalam pembelajaran? Nah, diferensiasi itu menurut Bapak penting nggak penting ya? Cuma ya memang lebih karena memang kita dituntut untuk melaksanakan diferensiasi. Karena penting, kenapa Bapak bilang penting nggak penting? Karena di satu sisi ketika kita melaksanakan diferensiasi, bahan yang kita butuhkan banyak ya. Sebagai guru itu kita akan menyiapkan bahan itu banyak. Kemudian pentingnya kenapa? Pentingnya itu karena siswa kalau misalkan memang disesuaikan gaya belajarnya, nggak berdasarkan minatnya, maka siswa akan lebih semangat belajar karena sesuai dengan minatnya dia, passionnya dia. Kalau kita melakukan sesuai dengan minat itu pasti akan lebih semangat dibandingkan kalau kita melakukan tanpa ada passion, tanpa ada minat. Bapak yang itu bagaimana cara Bapak mengalokasikan waktu untuk setiap aktivitas kegiatan pembelajaran itu? Belajar materinya, diskusi Untuk mengalokasikan waktu tergantung materinya ya. Kalau misalkan memang materinya banyak eksperimen, ya berarti nanti di kegiatan itu waktunya lebih panjang ya dibandingkan di kegiatan pendahuluan atau kegiatan pembuka di awal dan penutup. Jadi nanti di kegiatan eksperimen nanti mengalokasikan waktunya, jangan sampai kita ngajar 1 jam tapi untuk praktikum misalnya ya, untuk eksperimen nanti disesuaikan alokasi waktunya. Kalau eksperimen ya nanti diambil yang 2 jam atau 3 jam karena waktunya kan setelah eksperimen nanti kita butuh presentasi. khusus dalam mengatur waktu agar semua siswa itu dapat menyelesaikan tugasnya atau kegiatannya secara maksimal. Nah, strategi khususnya yang mungkin kita kasih apa, awareness ya ke mereka ya. Jadi kalau misalkan kita kasih awareness, maka nanti tugas harus dikumpulkan minggu depan. Bagi yang tidak mengumpulkan maka dianggap tidak apa namanya, ya nilainya nanti akan tidak sama dengan yang lain yang mengumpulkan. Jadi kalau diancam nilai biasanya siswa akan apa namanya, ya akan mengumpulkan tugasnya. Bapak apa saja yang Bapak persiapkan itu sebelum untuk memastikan kegiatan pembelajaran itu dapat berjalan? Jadi kita siapkan RPP-nya ya, atau model ajar ya, sekarang model ajar kita siapkan, kemudian kita reng-reng kira-kira kegiatan pembukaannya berapa menit, pendahuluannya berapa menit, kegiatan intinya berapa menit. Karena kalau kita sudah tahu alokasi waktunya, maka kita tahu nih, oh ternyata pembukaan ini udah 10 menit, berarti kita harus segera lanjut ke kegiatan inti. Kegiatan intinya sudah waktunya sudah lewat, ya, kita langsung kegiatan penutup. Jadi kita harus bikin modul ajarnya atau rancangan pembelajarannya sebelum pembelajaran dimulai. Bapak, apakah Bapak memberikan penilaian langsung setelah kegiatan atau menggunakan evaluasi secara berkala? Dua-duanya digunakan. Kalau evaluasi secara langsung tadi dengan tes formatif itu ya, tes formatif secara langsung, jadi kita melakukan tes pada siswa pada saat pembelajaran selesai dilakukan. Kalau secara berkala ya berarti kita lihat perkembangan anak itu ya, dari latihan-latihan soal yang kita berikan setiap pertemuan, nanti kita bisa lihat perkembangan siswanya dari situ. Lalu bagaimana cara Bapak mengatur pemberian umpan balik untuk memastikan bahwa semua peserta didik itu mendapat panduan yang sesuai untuk meningkatkan hasil belajar masing-masing? Kalau umpan balik mungkin bisa disesuaikan dengan anaknya ya. Kita lihat anaknya seperti apa dulu karakteristik didiknya. Jadi tidak semua kita sama ratakan untuk mengumpan baliknya. Jadi kita lihat anaknya, misalkan anaknya susah dibilangin, jadi umpan baliknya mungkin akan berbeda dengan anak yang sekali diomong paham gitu ya. Tapi kalau misalkan ada anak yang bongor berkali-kali tidak menghiraukan, ya,
mungkin nanti biasanya siswa itu takut, pasti ada yang ditakuti gitu ya. Kalau gurunya tidak takut sama gurunya, mungkin mereka takut sama BK. Nah, kalau BK-nya tidak ditakuti, ya mungkin takut sama orang tuanya. Ya, kalau ibunya tidak ditakuti, bapaknya. Kalau bapaknya nggak takuti, neneknya, kakeknya, dan seterusnya. Jadi kita harus tahu kelemahan dari siswa, ya, supaya kita nanti bisa ngasih umpan balik yang tepat ke siswa. Baik Pak, mungkin itu saja dari saya. Dari kami semuanya Pak. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu Bapak telah membantu kami untuk kegiatan podcast ini Pak. Nah, kami banyak belajar dari Bapak dan dari pertanyaan tadi kami juga menjadi pelajaran buat kami untuk kedepannya di dalam kelas itu seperti apa. Nah, mungkin sekian dari kami cukupkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bapak.